Oke, selamat siang. Kita lanjut lagi. Sorry. Kita lanjut lagi tentang pembahasan penjelasan tentang jihad dari para pakar hukum Islam dan para teolog Islam klasik, artinya yang dari abad-abad sebelumnya, bukan abad sekarang, abad-abad yang sebelumnya. Yang kemarin kita sudah bahas yang dari 3 orang pertama tentang jihad. Jihad itu pengislaman orang lain, baik yang sudah beragama atau belum, walaupun orang itu sudah mempunyai kepercayaan, entah itu dibilang agama atau sistem kepercayaan, tapi mereka tetap mempunyai kepercayaan. Mengislamkan secara paksa itu jihad. Kemudian memberikan pilihan kepada orang yang mau diislamkan itu mau masuk Islam, membayar kalau tidak silahkan membayar pajak nyawa, jizyah. Kalau tidak mau juga, dua ini tidak mau, mati. Jadi pengislaman secara paksa. Dan dalam jihad juga itu ada pahala yang dijanjikan. Ini saya review sedikit. Ada pahala yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, Tuhannya Islam. Kemudian akan mendapatkan keuntungan atau pahala, keuntungan berupa harta rampasan dari perang. Dan sekalipun itu manusia, artinya para tawanan, terlebih lagi perempuan, itu yang paling mereka suka, itu dianggap barang rampasan perang. Manusia dianggap barang rampasan perang. Oke, kita lanjut lagi ke hari ini. Kita masuk ke ulama teolog Islam ataupun pakar hukum Islam yang berikutnya, diambil dari buku yang berjudul The Muqaddimah. Ini harusnya bukan G ya, tapi Ki Muqaddimah. Itu dari Ibnu Khaldun yang dari tahun 1406. Jadi dalam komunitas Islam jihad atau perang suci, holy war, itu adalah kewajiban agama. Gitu ya, holy war. Jihad itu perang suci. Sekalipun mereka sebutnya perang suci, ya perang juga namanya. Mereka ngerampok kok. Perang suci karena universalitas Islam, misi universalitas, lidah saya ini agak repot juga. Universalitas Islam, misi universalitas Islam atau penyebaran Islam lah, artinya itulah, penyebaran Islam, gampangnya gitu aja. Penyebaran Islam dan untuk mengislamkan orang, to convert everybody to Islam, mengislamkan orang baik dengan persuasif, pendekatan, atau bujukan, mengajak gitu maksudnya. Bujukan atau paksaan, by force. Oleh karena itu, kewajiban dari para pemimpin Islam, khalifah, sultan, kalau di Indonesia dia namanya bukan khalifah, sultan. Makanya ada kayak Kesultanan Demak, Kesultanan apalah gitu, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia setelah keruntuhan kerajaan bercorak Hindu, Majapahit. Kerajaan-kerajaan Islam bermunculan kan, Sriwijaya, Majapahit, kerajaan bercorak Hindu pada saat itu di Indonesia. Kerajaan Kutai, Mula Warman. Itu kewajiban dari para pemimpin Islam, khalifah ataupun sultan untuk mengerahkan kekuatan atau pasukan. Karena khalifah atau sultan itu mempunyai kekuasaan agama dan politik.
Itu yang di paragraf pertama. Di paragraf yang kedua ini menganggap agama lain itu tidak memiliki misi universal, misi yang untuk istilahnya kayak apa namanya, dakwah modelnya gitu lah. Tidak ada misi penyebaran agama, tidak ada. Yang ada cuma Islam. Dan perang suci tidak ada di dalam kewajiban agama lain. Itu yang dianggap oleh orang Islam. Menurutnya ya kayak gitu lah. Kemudian di sini di mana tadi tuh? It comes to them as necessary result of group feeling, which by its very nature seeks to obtain royal authority, as we have mentioned before, and not because they are under obligation to gain power over nations, as in case of Islam. Itu datang kepada mereka sebagai hasil yang diperlukan dari persen kelompok yang pada dasarnya berusaha untuk mendapatkan otoritas kerajaan, otoritas kekuasaan lah ya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan bukan karena mereka berkewajiban untuk mendapatkan kekuasaan atas negara lain seperti halnya Islam. Jadi mereka menganggap agama lain tidak memiliki tujuan, memang betul tidak memiliki tujuan untuk menguasai negara lain atau kerajaan lain, kekuasaan negara lah. Yang ada seperti itu hanya Islam. Ya memang betul. Makanya Islam mereka nyerang negara lain, mereka nyerang daerah lain dengan tujuan untuk mengislamkan dan wilayah negara tersebut menjadi wilayah Islam. Ya memang begitu kan. Tujuannya bukan rampok. Thereafter, the dissensions among Christians with regard to di bagian atas ini Ibnu Khaldun menjelaskan kekristenan itu terjadi perpecahan sehingga akhirnya menjadi tiga sekte Kristen, modelnya gitulah. Kemudian itu intinya. Kemudian secara umum mereka terkenal semuanya kafir. Jadi Kristen semuanya kafir. Nih. Kristen semuanya kafir. This is clearly stated in the Noble Quran. Itu secara jelas dinyatakan di dalam Quran. Memang iya. To discuss or argue those things with them is not up to us. It is for them to choose between conversion to Islam, payment of the poll tax, or death. Jadi orang-orang Kristen diberikan 3 pilihan: pindah agama masuk Islam, membayar jizyah, poll tax, pajak nyawa, atau mati. Itu menurut penjelasan berdasarkan Ibnu Khaldun tahun 1406. Kemudian kita pindah lagi ke sebelah legal war, perang yang sah. Perang yang sah. Ini tulisan dari Ibnu Qudamah tahun 1223. Jihad adalah
saya blok dulu biar kelihatan. Nah ya, jihad adalah kewajiban sosial, kewajiban secara kelompok. Kemudian jihad juga itu tidak selalu menjadi kewajiban kelompok, tetapi juga bisa menjadi kewajiban yang perorangan, bisa jadi seperti itu. Kadang dia menjadi jihad yang kelompok, kadang dia menjadi jihad yang kewajiban perorangan. Kemudian setiap orang itu harus melakukan atau berpartisipasi dalam perang jihad itu tadi. Dalam jihad, entah itu pemimpinnya orang yang terhormat ataupun orang yang bobrok, busuk. Kemudian di bawah sini itu orang untuk berpartisipasi di dalam jihad itu perlu meminta izin kepada orang tuanya. Dan di sini tidak boleh meminta bantuan, meminta pertolongan atau asistensi pertolongan tenaga, minta tenaga kepada orang kafir kecuali jika diperlukan. Maksudnya berpartisipasi untuk menjadi tenaga, misalnya menjadi tenaga ahli, misalnya untuk membuat senjata atau apa gitu. Tetapi kalau kita flashback ke sejarah, kita cross check lagi, banyak orang-orang Kristen Arab itu yang mereka pekerjakan menjadi tenaga ahli, menjadi ilmuwan oleh orang-orang Islam di dalam pasukan Islam. Itu banyak gitu, kalau kita cross check di dalam sejarah. Jadi ocehan mereka nih ya omong kosong aja lah. Biasalah orang Islam ocehannya ngomong kosong aja memang. Kemudian ini tentang menyerang secara mendadak di malam hari dengan menggunakan mangonel yang pelontar batu itu. Ya ukurannya lebih besar sedikit dari gerobak, mungkin sebesar truk. Ukurannya sebesar truk, sepanjang truk lah kurang lebih. Karena dia dengan sistem mekanisme pegas, kayak model sistem pegas gitu lah dia. Nanti dia melontarkan batu. Katapult, mangonel, kayak katapult gitu lah. Nggak sebutannya apa. Dia bisa cari sendiri di Google bentuknya mangonel itu kayak apa. Dan menyerang tanpa seruan perang. Itu mereka mencontoh dari perilaku nabi mereka itu. Nah, memang kan kalau kita jika sudah menonton video saya yang sebelumnya itu dikatakan bahwa kalau mau menyerang itu harus pertama-tama mengajak mereka masuk Islam dulu. Jika mereka tidak mau, minta mereka bayar jizyah. Kamu tunduk kepada kami, kamu bayar jizyah. Kalau tidak mau juga baru diperangi, dibunuh, bantai. Ya segala macam itulah, ya laki-laki jadi bantai, anak dan perempuan itu ditawan, harta mereka dikuras habis, diangkut, pokoknya perampokan gitulah. Pengislaman secara paksa. Kamu nggak mau masuk Islam, gue bunuh kamu, kayak gitu deh model.
Dan di sini nah ini ada satu omong kosong lagi, dilarang membunuh anak-anak, orang gila, wanita, pendeta, orang tua yang tidak berdaya, artinya sudah jompo, orang lemah, orang buta, kecuali mereka berpartisipasi di dalam perang. Tetapi kalau lihat video saya yang kemarin itu ada pendapat dari salah satu ulama atau pakar hukum Islam itu yang menyatakan bahwa bebas bunuh aja semua, entah itu pendeta, entah itu budak, entah itu orang sakit apa segala macam, bunuh aja, nggak apa-apa, nggak ada apa namanya pembatasan seperti ini. Dan itu pun pakar hukum Islam itu yang kemarin itu ya ada di video saya itu dia berdasar pada ayat Quran juga. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Ini kepala negara, the chief of state, memutuskan nasib orang-orang yang dijadikan tawanan. Dia dapat membuat mereka dihukum mati, put to death, can have them put to death, reduce them to slavery, memperbudak mereka, membebaskan mereka dengan imbalan uang tebusan, atau memberi mereka kebebasan sebagai hadiah. Grant them freedom as a gift. He must choose. Dia harus memberikan atau dia harus memilih solusi yang paling sesuai dengan kebaikan bersama umat Islam. Tapi kebanyakan prisoner itu kalau nggak dibunuh ya jadikan budak. Biasanya nggak dibunuh jadikan budak, antara dua. Bahkan kalau lihat di video saya yang judulnya Jihad Slavery itu, jihad perbudakan, mereka menyerang ke daerah-daerah itu untuk berburu budak, untuk diperjualbelikan atau mereka gunakan sendiri budak gitu. Kemudian kita pindah ke paragraf berikutnya, pokoknya menjijikan Islam. Kemudian pindah ke paragraf berikutnya, the head tax jizya can be demand only from the people of the book, ahlul kitab and Zoroastrians, orang Majus. Jadi jizya itu hanya dapat dituntut, diminta, diterapkan kepada para ahli kitab Yahudi Kristen dan orang Majus who pledge to pay it submitted to the law of the community, yang berjanji untuk membayarnya dan tunduk pada hukum masyarakat, bukan berjanji untuk membayarnya, dipaksa untuk berjanji nih, untuk supaya mau lah, sudah dipaksa mau lah untuk. Kemudian di sini the people of the book are understood to mean the Jews and those who follow the religion of Torah, as well as the Christians and those who follow the religion of gospel. Jadi people of the book itu, ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan mereka yang tunduk kepada Taurat, dan kemudian orang Kristen itu adalah orang-orang dan orang-orang Kristen dan mereka yang tunduk kepada atau percaya kepada Injil. Kemudian di sini jizya, head tax itu dipungut setiap awal tahun. Jizya itu dipungut setiap awal tahun. Setiap awal tahun, entah itu tahun Islam atau tahun Masehi, nggak tahu tuh. Pokoknya awal tahun aja, itu tulisnya di situ.
ditetapkan besarannya itu jumlahnya adalah 8 sorry kok jadi 8, ini 40 48. Besarannya itu 40 dirham untuk orang kaya. Ini enggak tahu di mana ini, tapi ada di tempat lain yang dia besarnya tuh 20 atau berapa. Di sini 40 deh. 40 dirham untuk orang kaya, 20 dirham untuk orang-orang yang berpenghasilan atau orang yang ekonomi menengah lah ya. 24 dirham untuk orang yang ekonomi menengah dan 12 dirham untuk yang ekonominya ke bawah. Jadi ekonomi atas 40 dirham. Ekonomi menengah itu 24 dirham dan ekonomi yang ke bawah, ekonomi yang lemah itu 12 dirham. Kemudian di sini orang kafir yang dikenakan pajak nyawa itu kalau dia masuk Islam dia dibebaskan dari jizya. Kemudian when an infidel dies, ketika seorang kafir meninggal, ahli warisnya bertanggung jawab atas pajak nyawa itu. Kemudian a protected person who violates this protection orang yang dilindungi yang melanggar perjanjian perlindungan aman. Sebetulnya nggak ada dilindungi juga, orang mereka dijajah. Entah dengan menolak membayar pajak nyawa atau tunduk kepada hukum syariah, hukumnya Islam itu kan hukum syariah, or else by fighting the Muslims atau dengan cara memerangi orang Muslim, berkelahi ya maksudnya itu, memerangi orang Islam Muslim, atau dengan melakukan suatu tindakan permusuhan terhadap mereka, act of hostility against them, atau dengan cara melarikan diri ke house of hostility, rumah permusuhan, makes his person and his goods licit or fair game to be killed or captured by Muslims, membuat orang dan barang-barangnya itu boleh dibunuh atau ditangkap oleh orang Islam. Itu maksudnya kalau ada orang Yahudi, Kristen ataupun Zoroaster, mereka menolak membayar melanggar hukumnya, peraturan yang dibuat oleh orang Islam itu, karena mereka kan tinggal di wilayah yang sudah ditaklukkan Islam, kemudian mereka tidak mau membayar jizya atau tidak mau tunduk pada hukum syariah, atau dia berantem perang kelahi dengan orang Islam, atau melakukan tindak memusuhi ya, modelnya gitulah, memusuhi orang Islam, itu membuat mereka bisa dibilang melanggar hukum. Kalau dibilang tuh melakukan pelanggaran hukum, bahasanya Islam tuh begitu, sehingga mereka bisa dibunuh dan barang-barangnya diambil dengan cara begitu aja. A breach of his own agreement does not result in a breach of the agreement benefiting his wife and children unless he brought them with him into the house of hostility. Pelanggaran terhadap kesepakatan sendiri tidak mengakibatkan pelanggaran kesepakatan yang menguntungkan istri dan anak-anaknya. Jadi maksudnya tuh si laki-laki ini kalau dia melanggar yang sampai dibunuh atau apa, itu
tidak secara otomatis merembet ke anak-anaknya, anak istrinya, modelnya katanya gitulah. Jadi supaya kelihatan baik aja, padahal enggak juga. Oke, pindah. Nah, ini catatan kakinya. Catatan kaki dari kutipan-kutipannya itu. Kemudian kita pindah ke nomor 10. Al-Siasa Al-Saria. Itu apa lagi artinya tuh? Sudah tahu, tanya aja sama orang Islam tuh apa artinya. Itu karya tulisannya Ibnu Taimiyah. Taimiyah ya, biasanya disebutnya Ibnu Taimiyah. Jadi diambil dari buku berjudul Jihad in Classical Modern Islam. Jihad, the penalties. Terus for the disobeyed. Jihad melawan orang kafir. Jihad baru di bawahnya hukuman yang diberlakukan syariah bagi orang-orang yang mendurhakai Tuhannya Islam dan Rasulnya Islam. Ada 2 macam. Jadi hukuman atau azab lah ya, azab lebih kerennya kan gitu. Azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar hukum syariah atau apalah. Yang mendurhakai, arti dari kata mendurhakai, disobey ini tidak mau percaya kepada Tuhannya Islam dan nabinya Islam, artinya gitulah bahasanya gitu. Punishment of those who are under the sway of the imam, hukuman yang berada di bawah kekuasaan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan imam, baik individu maupun kolektif, both individuals and collectives, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bab tentang pidana, tentang hukum pidana. Dan kedua, hukuman bagi kelompok-kelompok yang bandel, seperti kelompok-kelompok yang hanya dapat dikuasai oleh imam melalui pertempuran yang menentukan. Itulah jihad melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Tuhannya Islam. Saya sebutnya gitu aja lah ya, karena malas bacanya. Musuh-musuh Tuhannya Islam dan nabinya Islam, rasulnya Islam, apalah. Sebab ini masuk ke sini. Sebab barang siapa yang mendengar seruan nabinya Islam itu dan tidak menanggapinya harus diperangi sampai tidak ada penganiayaan dan agama adalah milik Tuhannya Islam seluruhnya. Persecution. Nanti bisa baca sendiri tafsir dari Quran surah 2 ayat 193 dan Quran surah 8 ayat 39, tafsirnya baca. Yang dimaksud dengan persecution atau fitnah itu adalah pengingkaran, tidak mau percaya kepada Tuhannya Islam dan nabinya Islam, itu yang dimaksud. Ini maksud dengan persecution atau fitnah itu. Leave is given to those who are fought because they were weak. They were wrong. Surely God is able to help them. Nah, ini kita baca dari atas ini aja kali ya, biar kelihatan konteksnya dari sini. Ketika Tuhannya Islam, ketika Tuhannya Islam mengutus nabinya dan memerintahkannya untuk mengajak orang-orang ke agamanya, masuk Islam maksudnya, dia tidak mengizinkannya membunuh atau memerangi siapapun karena alasan itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, memang betul. Jadi dalam sejarahnya Muhammad itu ketika dia pertama kali habis kerasukan setan, dia mendakwahkan Islam apa segala macam itu,
Dia ditolak, mau dibunuh. Dia kabur ke Madinah, hijrah tahun Hijriah. Setelah berapa tahun dia di Madinah, setelah berapa waktu gitulah ya. Setelah berapa waktu dia di Madinah, dia banyak orang-orang yang sama sedengnya dengan dia, jadi pengikutnya dia. Baru dia balik ke Mekah, baru dia membunuh orang di sana. Kalau anda mau masuk Islam, bunuh kamu. Nah itu. Kemudian kemudian setelah itu ini ayatnya nih. Ayat dari ceritanya itu tadi. Quran surah 22 ayat 39 sampai 41, nanti baca aja sendiri. Yang bahasa Indonesianya. Itu lebih lucu lagi tuh nanti. Kemudian dia imposed fighting to them with the following words. Dia memaksakan pertempuran kepada mereka dengan kata-kata berikut atau firman atau apalah berikut. Ini ayatnya dari Quran surah 2 ayat 216. Diwajibkan bagi kamu berperang padahal kamu tidak menyukainya, kamu membencinya. Tetapi mungkin terjadi bahwa kamu akan membenci sesuatu yang adalah baik untukmu, which is better for you. It may happen that you will love things that is worse for you. Dan mungkin kamu akan menyukai hal yang buruk bagimu. Nah, gitu. Jadi intinya perang itu bagus. Walaupun kamu tidak suka, tapi perang itu sebetulnya bagus, baik untukmu. Kurang lebihnya gitu. Quran surah 2 ayat 216. Itu bisa baca aja sendiri. Dia menekankan perintah ini dan mengagungkan jihad di banyak surat Madinah. Ya, karena dia lagi sedeng-sedengnya kumat Muhammad, jadi dia mendakwahkan atau mengagungkan perintah ini untuk berjihad maksudnya. Dia mengkritik mereka yang gagal untuk berpartisipasi dan menyebut mereka munafik dan sakit hati. Sakit di hatinya atau apalah. Sick in their hearts. Pokoknya dia intinya Muhammad itu mencela orang-orang yang tidak mau atau tidak ikut partisipasi di dalam perang jihad itu. Itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah 9 ayat 24. Nah itu surah 9 ayat 24, kemudian di surah 49 ayat 15, kemudian di surah 47 ayat 20 sampai 21. Ini kelihatan ada. Nah ini ayat-ayatnya. Quran 9, Quran 9 ayat 24, kemudian 49 ayat 15, kemudian 47 20 sampai 21. Surah 47 20 sampai 21. Kurang lebihnya itu. Kemudian ada banyak ayat-ayat serupa dalam Al-Quran dan sama seringnya adalah pemuliaan jihad dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Contohnya surah 61 ayat 10 sampai 13. Saya tidak perlu baca, nanti baca aja sendiri kalau Al-Quran ya. Ada online, Al-Quran online ada kok. Kemudian di surah 9 ayat 19 sampai 21 juga ada. Surah 5 ayat 54. Al-Maidah kalau nggak salah nih. Surah 5 ayat 54. Kemudian di surah 9 ayat 120 sampai 21. Itu dia memuliakan jihad dan siapapun yang berpartisipasi di dalamnya. Pokoknya mendorong orang supaya mau berjihad. Intinya itulah namanya kitab bikinannya dia sendiri kan.
Pahala dihasilkan, menyebutkan bahwa itu mengiming-imingi pahala yang akan diperoleh dari perbuatan mereka nanti kalau mereka partisipasi di dalam jihad. Perintah untuk berpartisipasi di dalam jihad dan penyebutan manfaatnya terjadi berkali-kali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sukarela. Tindakan secara sukarela. Maksudnya tidak dengan paksaan, tetapi dengan ikhlas mau melakukannya, kurang lebihnya gitulah bahasanya tuh. Tindakan ikhlas, tindakan sukarela yang terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia. Ada gajinya mungkin, tapi nanti gajinya ada. Kalau kita melakukan jihad dapat gajinya itu yaitu harta rampasan perang itu tadi. Selain harta barang berupa barang-barang yang terampas dari hasil perang, selain itu adalah para wanita yang boleh mereka setubuhi kapanpun mereka mau. Wanita yang dapat dari hasil perang. Kemudian semua ulama sepakat setuju bahwa itu lebih baik daripada menunaikan ibadah haji dan umroh dan puasa wajib dan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dia pahalanya jauh lebih besar seperti yang ditunjukkan oleh atau di dalam Al-Quran maupun sunnah. Itu jihad itu hebatnya kan, dia mengiming-iminginya begitu. Kemudian Nabi berkata, utamanya adalah Islam. Its central pillar is salat, yang utamanya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Yang utama adalah Islam, hal yang terutama adalah Islam, tiang utamanya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Itu katanya Muhammad. Kemudian in paradise there are 100 grades with intervals as wide as the distance between the sky and the earth. All this God has prepared for those who take part in jihad. Di surga ada 100 derajat dengan jarak selebar jarak antara langit dan bumi. Semua ini telah disediakan bagi orang-orang yang berjihad. Atau apa lagi maksudnya itu kan? There is an enmity about the authenticity of this tradition. Ada kebulatan suara tentang keaslian tradisi, maksudnya tradisi ini, tentang hadis ini. Berarti ada kesepakatan dari seluruh ulama Islam bahwa hadis itu sahih. Al-Bukhari telah mentransmisikan bahwa dia telah berkata, dia yang kakinya menjadi berdebu, him whose feet has become dusty, I the way of God. It is jihad will God save from hellfire. Maksudnya orang-orang yang melakukan jihad, Tuhan yang Islam itu akan meluputkannya dari api neraka. Kenapa kakinya berdebu? Kan dia
namanya jalan di padang pasir kan kotor, kena debu. 1 hari 1 malam dihabiskan, itu nggak terlalu penting. Itu kayaknya ngopi dari Alkitab juga tuh. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kan ayat dari Alkitab itu. Perkataannya Daud. Kemudian bentar, nah nih, kita masuk ke yang di sini aja. Ini adalah subjek yang luas, tidak ada bandingannya dengan subjek lain sejauh menyangkut pahala dan jasa perbuatan manusia. Hal ini terlihat pada pemeriksaan yang lebih dekat. Yang pertama, the first reason is that the benefit of jihad is general. Kemaslahatan jihad bersifat umum. Manfaat maksudnya. Manfaat dari jihad bersifat umum. Tidak hanya bagi orang-orang yang ikut serta di dalamnya, tetapi juga bagi orang lain, baik dalam arti agama maupun duniawi. Yang kedua, jihad menyeratkan segala macam ibadah. Jihad menyeratkan segala macam ibadah, baik dalam bentuk lahir maupun batin. Lebih dari tindakan lainnya, itu menyeratkan cinta dan pengabdian kepada Tuhannya Islam, kepercayaan kepadanya, nyanyi Tuhannya Islam, penyerahan hidup dan harta benda seseorang kepadanya, Tuhannya Islam, kesabaran, zuhud, mengingat Tuhan, dan segala macam tindakan ibadah lainnya. Any individual Any individual or community that participate in it find itself between two blissful outcomes, either victory and triumph or martyrdom and paradise. Nah, ini yang digembar-gemborkan paling sering. Setiap individu atau komunitas yang berpartisipasi di dalamnya, maksudnya melakukan jihad, menemukan dirinya di antara dua hasil yang membahagiakan, baik kemenangan dan kemuliaan dan kemenangan, atau kemartiran dan surga. Triumph, victory and triumph, kemenangan dan kemuliaan, modelnya gitu lah. Jadi orang yang melakukan jihad itu dia enggak ada ruginya, intinya gitu. Kalau dia menang, hidup, pulang bawa harta rampasan banyak, kaya ya kan dalam 1 hari, kaya dengan hasil merampok di mana gitu kan. Yang kedua, sekalipun dia di dalam jihad itu dia mati terbunuh, dia pasti masuk surga. Mati syahid, surga. Kan itu. Tanya aja sama Abdul Somad, Ustadz Boneng. Ketiga, semua makhluk harus hidup dan mati. All creatures must live and die. Now, it is in jihad that one can live and die in ultimate happiness, both in this world and in the hereafter. Di dalam jihad, seseorang dapat hidup dan mati dalam kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya meninggalkan jihad, tidak ikut jihad. Meninggalkannya berarti kehilangan seluruhnya atau sebagian dari kedua jenis kebahagiaan tersebut. Ada orang-orang yang ingin melakukan amal ibadah dan duniawi yang penuh kesulitan meskipun tidak
memiliki manfaat, padahal sebenarnya jihad secara agama dan duniawi lebih bermanfaat daripada amalan lain. Nah, pokoknya gitulah intinya. Jihad itu manfaatnya besar. Ya, intinya gitu. Kan namanya kan gembar-gembornya Muhammad supaya orang mau ikut jihad, melakukan jihad. Gitulah. Karena peperangan yang sah pada dasarnya adalah jihad, yang halal sah adalah jihad, dan karena tujuannya its aim adalah bahwa agama adalah milik Tuhannya Islam sepenuhnya dan firman Tuhannya Islam adalah yang paling utama. Tambahin. Oleh karena itu menurut semua muslim, mereka yang menghalangi tujuan ini harus diperangi. Adapun orang-orang yang tidak dapat melawan atau tidak dapat berperang seperti perempuan, anak-anak, rahib, orang buta. Rahib itu biarawan maupun biarawati. Orang cacat dan sejenisnya tidak boleh dibunuh kecuali mereka benar-benar berperang dengan kata-kata, misalnya dengan propaganda dan dengan tindakan. Dan tindakan misalnya dengan mata-mata atau bantuan bijaksana lainnya dalam peperangan. Ya jelas melawan lah, namanya orang diserang pasti ngelawan, gimana sih? Islam ini gendang, masa orang diserang mau diam aja, mau patung apa? Kemudian beberapa ahli hukum, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa mereka semua dapat dibunuh. Seperti yang di video saya sebelumnya, ada ahli hukum yang mengatakan seperti itu. Semua dapat dibunuh hanya dengan alasan bahwa mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Tuhannya Islam dan kepada nabinya Islam. Tetapi mereka membuat pengecualian untuk wanita dan anak-anak karena mereka merupakan properti bagi muslim. Women and children, they constitute property for muslim. Jadi makanya perempuan dan anak-anak itu tidak dibunuh. Mereka itu properti bagi Islam. Kalau anak-anak biasanya nanti dibesarkan, kalau laki-laki dijadikan prajurit, nambah-nambah pasukan. Kalau perempuan, anak perempuan dibesarkan nanti jadikan budak seks juga. Tuh kayak apalah ceritanya tuh, supaya jadi mesin pembuat anak. Kemudian kalau perempuan dewasa, nah itu tuh nggak perlu nunggu lama kan, langsung hajar, langsung dipakai itu. However, the first opinion, this correct one, bullshit, itu mengkosong, nggak ada opinion, first opinion itu correct one. Kemudian it is also reported in the Susan that he used to say, "Do not kill very old men, nor smells the reason God only permit blah blah blah." He said, "Persecution is more grievous than slaying." Means that although there is evil and abomination in killing, there is greater evil and abomination in the persecution by the unbelievers. Ya gini maksudnya tuh. Dia berkata, mulai dari sini ya. Dia berkata, penganiayaan lebih menyedihkan dari pembunuhan. Quran 2191. Surah 2191. Artinya walaupun ada kejahatan dan kekejian dalam pembunuhan, ada kejahatan dan kekejian yang lebih besar dari dalam penganiayaan oleh orang-orang kafir. Maksudnya tuh gini, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang membunuh orang-orang yang bukan Islam itu masih ya bisa dibilang ringan lah, nggak terlalu jahat, bahasanya gitu, nggak terlalu jahat dibandingkan dengan orang-orang non-Islam yang tidak mau percaya kepada Tuhannya Islam dan nabinya Islam. Kalau tidak percaya, silakan buka sendiri tafsir dari Quran surah 2 ayat 191. Tafsirnya begitu. Now that the unbelief
of those who do not hinder the Muslim from establishing that religion is only prejudicial for themselves. In the same vein, the jurist that ini masalahnya Islam ini, masalah internal Islam. One who propagates innovation, bid'ah that are contrary to the Quran and the Sunnah must be punished. Orang-orang yang menyebarkan bid'ah bertentangan dengan Quran dan Sunnah harus dihukum jauh lebih berat daripada orang-orang yang memegang keyakinan seperti itu tetapi diam. Jadi di dalam internal Islam ada orang-orang yang mengembangkan bid'ah. Itu di internal Islam itu. Syariah memerintahkan memerangi orang kafir tetapi tidak membunuh mereka yang telah ditangkap. Jika orang kafir laki-laki ditawan, jika orang laki-laki kafir ditawan dalam peperangan atau lainnya, misalnya karena kapal karam atau tersesat atau karena tipu muslihat, maka kepala negara, imam atau khalifah atau kesultanan boleh melakukan apa saja yang dianggap pantas. Antara lain membunuhnya, killing him, memperbudaknya, melepaskannya atau membebaskannya untuk tebusan yang terdiri dari harta benda atau orang. Artinya tukaran. Kamu ambil ini, aku ngambil dia. Kurang lebihnya kayak gitu. Atau kamu ngambil ini, aku minta misalnya gandum 2 karung misalnya kayak gitu. Barter. Ya kayak gitu. Jadi properti. This is the view of the most jurists. This is the view of the most jurists and it is supported by the Quran and the Sunnah. Ini adalah pandangan sebagian besar ahli hukum dan didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ada beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa pilihan untuk melepaskan mereka atau membebaskan mereka untuk mendapatkan uang tebusan telah dibatalkan. Membebaskan atau tukar atau barter itu telah dibatalkan. Jadi kalau itu dibatalkan, pilihan hanya 2, kill atau enslave, dibunuh atau diperbudak. Itu kayaknya nasibnya kalau orang sudah ketangkap sama Islam buruk, neraka kamu sudah mengalami neraka. As for the people of the book and the Zoroastrians, Majus, adapun ahli kitab dan orang-orang Zoroaster atau Majus, mereka harus diperangi sampai mereka menjadi muslim atau membayar upeti dari tangan mereka dan telah direndahkan. Ditaklukkan, itulah. They are to be fought until they become Muslims or pay tribute out of their hands for sure, and have been humbled, telah direndahkan. Yaitu with regard to the others, adapun yang lainnya, para fuqaha berbeda pendapat tentang keabsahan mengambil upeti dari mereka. Kebanyakan dari mereka menganggapnya haram untuk menerimanya dari kafir Arab. Tapi kalau yang non Arab ya bisa. Mungkin seperti itu maksudnya. If a rebellious group, although belonging to Islam, ini internal Islam juga ini. Jadi kalau ada sekelompok pemberontak, meskipun penganut Islam menolak untuk memenuhi atau mematuhi perintah yang jelas yang diterima secara universal, hukum syariah, semua muslim setuju bahwa jihad harus dilakukan terhadap mereka. Jadi dimaksudnya pemberontak itu bukan mereka menggulingkan pemerintahan negara, bukan. Mereka karena mereka tidak mau melakukan hukum syariah, dianggap pemberontak. Mereka harus diperangi, harus dilakukan jihad terhadap mereka. Agama itu
I order that the religion will be cut entirely. Jadi supaya agama itu menjadi milik Tuhan yang Islam sepenuhnya. Demikianlah Abu Bakar Al-Siddiq dan para sahabat lainnya memerangi memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian hesitating them, but eventually they all agreed. Pada akhirnya mereka setuju. Pada awalnya tidak yakin atau ragu-ragu mau memerangi mereka, tetapi akhirnya mereka setuju. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, how can you fight these people? Has the messenger of God not said? Bagaimana kamu bisa memerangi orang-orang ini? Bukankah Muhammad mengatakan telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya Islam dan bahwa Muhammad adalah utusannya Tuhannya Islam. Jika mereka berkata demikian, nyawa dan harta benda mereka tidak akan saya ganggu kecuali ada hukum. Berarti kalau mereka sudah masuk Islam, kalau orang-orang sudah masuk Islam, syahadat apa segala macam itu aman. Itu aja intinya. Jadi kalau orang mau aman, masuk Islam aja. Selama kamu bukan Islam, hidupmu tidak aman. Kata mau aku habis kamu. Itu intinya kayak gitu. Bahasa gampangnya gitu lah. Ini kalau misalnya ada Islam di muka bumi ini agak repot. Abu Bakar kemudian berkata, Abu Bakar then said, ini kan Abu Bakar kemudian berkata, the obligation, kewajiban untuk membayar zakat adalah aturan. Memang sudah aturannya, memang adalah sebuah aturan, maksudnya gitu loh. Memang sudah aturannya begitu. Harus ditegakkan demi Tuhannya Islam. Jika mereka menolak untuk memberiku seorang anak perempuan seperti yang biasa mereka berikan kepada Muhammad, anak perempuan biasa mereka berikan kepada Muhammad, si Abu Bakar juga kepingin kan, aku akan memeranginya. Jika mereka menolak untuk memberiku seorang anak perempuan yang biasa mereka berikan kepada Muhammad, aku akan memeranginya karena atas penolakan itu. Jadi Muhammad dulu biasa dikasih hadiah anak perempuan mungkin atau kayak apa, mungkin karena mereka tahu Muhammad itu pedofil atau gimana gitu kan. Jadi si Abu Bakar ini ketularan jadi pedofil juga. Bakaran diri sodomi, udah tahu. Faith does not go deeper in this thought, but the religion is like an arrow piece. With game animal, whenever you find them, you must kill them. Saints, as in those who kill them will be rewarded on day of resurrection. Menjelang akhir zaman, nah ini towards the end of time, menjelang akhir zaman, sekelompok orang muda usia dan pikirannya sederhana akan mengucapkan kata-kata yang paling indah, tetapi imannya tidak pergi.
imannya tidak sedalam kata-katanya. Jadi mereka iman itu cuma di mulut tok, tapi imannya sudah ndak ada, sudah cetek lah imannya, modelnya gitu. Imannya tidak lebih dalam daripada tenggorokan mereka, artinya iman mereka tuh cetek. Mereka akan meninggalkan agama mereka seperti mereka akan meninggalkan iman mereka seperti anak panah, artinya sangat cepat meninggalkan iman mereka. And then abandons game animal, dan akan meninggalkan binatang buruan. Dimanapun kamu menemukannya, kamu harus membunuh mereka, karena membunuh mereka akan diberikan pahala di hari kebangkitan. Jadi membunuh orang-orang murtad, kayak gitulah. Murtad dari Islam. Gitu. Ini sama, ini masih sama kurang lebih kayak yang tadi. Kayak yang ini tadi masih kurang lebih. Nih, yang ini nih. Itu yang saya klik yang sudah di highlight warna kuning ini. It has been established on the authority of the Quran, the Sunnah, and the consensus of the community that those who depart from the law of Islam must be fought, and even if they pronounce the two profession of faith. Telah ditetapkan atas otoritas Islam, atas otoritas Al-Quran, Sunnah, dan konsensus ijma jemaah bahwa mereka yang keluar dari hukum Islam harus diperangi, must be fought, meskipun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Two profession of faith, 2 kalimat syahadat. Ini sudah berapa menit nih? 1 jam lebih. Udah apa? Saya rencana mau singkat aja, cuma selalu gagal. Ini karena dia panjang memang sih. Juries are permissible. Nanti bisa di aja ya, di post videonya, baru baca. Kalau mau baca sendiri baca aja, karena saya fokusnya ke yang saya highlight aja supaya waktunya singkat. Sorry, saya bersin. Ada yang ngomongin kayaknya. Good. So the formal type of jihad is voluntary fighting in order to propagate the religion, make it triumph, and to intimidate the enemy. Asal mula. Jihad yang pada awalnya jihad, bentuk jihad pada awalnya adalah pertempuran sukarela dan dengan tujuan untuk menyebarkan agama, memenangkannya, dan untuk mengintimidasi musuh. Itu jihad itu seperti itu. Former. Oke, sudah habis. Saya rasa itu aja dulu. Saya akhiri. Nanti kita sambung lagi ke yang ulama yang berikutnya. Ini videonya sudah 1 jam 64 menit. Saya akhiri dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, selamat siang.